Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Wahyudi. NIM saya 1122117110. Kelas MA22 CA1 SDM. Dengan mata kuliah SDM lanjutan. Dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Alifi Hajijan, MM. Saat ini saya semester 5 mau memasuki semester 6. Saya mengambil program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa Bekasi. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai usaha UMKM sebagai syarat ujian akhir semester. Saya sangat senang dan bangga bisa mewawancarai terjun langsung ke lapangan, ingin mengetahui lebih detail tentang apa itu usaha mikro kecil dan menengah. Yang saya kunjungi waktu itu adalah bengkel kasih motor, bengkel tambal ban yang berlokasi di Bekasi Timur. Nama pemiliknya adalah Bapak Raffles Munte. Beliau itu pemilik sekaligus karyawan tunggal. Jadi beliau itu yang mengerjakan tiap harinya dari Senin sampai Sabtu. Biasanya beliau itu bekerja. Sebelumnya saya ingin menciptakan profil usaha bengkel tambal ban yang didirikan pada tahun 2017. Usaha kecil saat merantau ke kota Bekasi dari Medan, Sumatera Utara. Beliau itu memiliki seorang istri dan mempunyai 2 anak yang masih kecil. Dan istrinya bekerja di rumah sakit di wilayah Bekasi Timur. Dan tempat ini terakhir dari sekian hidup. Berpindah-pindah dari Bekasi Kota, Tambun Utara, Tambun Selatan, dan sekarang menetap di Bekasi Timur. Dengan mengontrak sebidang ruko kecil di pinggir jalan, kedatangan saya ingin membagikan pengalaman dan wawasan dari hasil wawancara saya dengan pemilik bengkel tersebut. Dan saya ingin menjelaskan filosofi di balik keberhasilan UMKM ini. Menurut pandangan saya yang saya tangkap dari hasil wawancara saya dari segi mahasiswa. Jadi analisa bengkel tersebut, yang pertama kita membahas dari segi aspek pelatihan, seperti aspek pelatihan pengembangan keterampilan teknis tambal ban. Dalam membahas aspek pelatihan, salah satunya adalah pengembangan keterampilan teknis tambal ban. Pelatihan ini berfokus pada pembekalan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk memperbaiki ban yang bocor atau rusak. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan keterampilan teknis tambal ban mencakup beberapa poin penting, di antara lain, 1 itu pengenalan alat dan bahan. Pelatihan harus dimulai dengan pengenalan alat dan bahan yang digunakan dalam tambal ban, seperti dongkrak, kunci roda, lem tambal, serta tambalan ban. Berikutnya mengajarkan penggunaan alat dengan benar dan aman. Sangat penting agar peserta tidak hanya terampil, tetapi juga menghindari kecelakaan atau kerusakan lebih lanjut pada kendaraan. Yang kedua itu teknis dasar tambal ban. Mengajarkan langkah-langkah dasar dalam tambal ban, mulai dari melepaskan ban dari kendaraan, memeriksa kerusakan pada ban, membersihkan area yang bocor, hingga proses penambalan yang tepat. Mengajarkan cara mengidentifikasi jenis kerusakan, apakah bocor karena benda tajam atau karena faktor yang lain seperti kausan ban. Yang ketiga, penguasaan prosedur keamanan.
Keamanan adalah aspek yang penting yang harus ditekankan dalam setiap pelatihan teknis. Pelatihan harus mencakup cara kerja yang aman, seperti penggunaan alat pelindung diri dan prosedur penanganan ban yang aman dan menghindari cedera. Menjelaskan cara mendongkrak kendaraan dengan aman dan cara mengganti ban yang benar tanpa menambah kerusakan pada komponen kendaraan tersebut. Yang keempat, pelatihan pemeliharaan dan perawatan ban. Pengembangan keterampilan ban juga mencakup pelatihan tentang cara merawat dan memelihara ban agar lebih awet dan mengurangi risiko kebocoran. Mengajarkan cara mengecek tekanan udara secara rutin dan tanda-tanda kerusakan ban yang perlu segera ditangani. Selanjutnya yang kelima, praktek lapangan. Ini juga sangat penting. Agar keterampilan yang didapat benar-benar terasa, latihan harus mencakup praktek lapangan. Bisa diberikan kesempatan untuk langsung melakukan proses tambal ban di bawah pengawasan instruktur yang berpengalaman, tentu saja ya. Keterampilan ini juga harus mencakup cara menghadapi berbagai tantangan yang bisa terjadi di lapangan, seperti keadaan ban yang lebih kompleks atau rusak parah. Yang keenam itu penggunaan teknologi dan inovasi. Pelatihan tambal ban juga bisa mencakup pengenalan terhadap alat tambal ban modern, seperti menggunakan sistem tambal ban dengan kit khusus yang bisa digunakan tanpa melepas ban dari kendaraan. Jadi sekarang itu udah canggih ya, ada kit khusus untuk melepas ban dari kendaraan. Selain itu, pelatihan tentang teknologi baru seperti alat pengukur tekanan ban elektronik bisa membantu dalam memberikan layanan yang lebih cepat dan efektif. Selanjutnya yang ketujuh, yang sangat penting juga, etika dan layanan pelanggan. Aspek ini mengajarkan peserta untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan, serta pentingnya etika dalam berinteraksi dengan pelanggan tersebut. Memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang tepat juga merupakan bagian penting dari pelatihan ini. Jadi kalau kita garis bawahi, dengan memperhatikan berbagai aspek ini, pelatihan keterampilan teknis tambal ban dapat membantu untuk menjadi seorang yang profesional, yang andal dalam bidang ini tentunya. Dan tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tapi juga bisa bekerja dengan aman, efisien, dan memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Yang kedua, aspek pelatihan manajemen waktu yang efektif. Pelatihan manajemen waktu efektif untuk usaha UMKM tambal ban sangat penting untuk membantu pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional usaha mereka dalam konteks usaha kecil dan menengah atau UMKM di sektor tambal ban. Pengelolaan waktu yang baik akan memungkinkan pemilik usaha untuk menangani lebih banyak pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi waktu yang terbuang. Berikut ini adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelatihan manajemen waktu yang efektif untuk usaha UMKM tambal ban. Diantaranya adalah 1. Pengenalan manajemen waktu dalam konteks UMKM. Sebelumnya kita harus tahu apa itu manajemen waktu untuk usaha UMKM. Jadi fungsi manajemen waktu untuk UMKM adalah untuk mengajarkan bagaimana memahami pentingnya pengelolaan waktu yang baik dalam menjalankan usaha. Di sini untuk usaha bengkel ya, bengkel tambal ban yang bisa berdampak langsung pada keuntungan dan kepuasan pelanggan. Berikutnya,
Apa itu tantangan UMKM dalam manajemen waktu? Yaitu menyadarkan mengenai tantangan khusus yang dihadapi oleh usaha kecil, seperti terbatasnya sumber daya pekerja dan peralatan yang mengharuskan pengelolaan waktu secara maksimal. Yang kedua, penetapan prioritas. Membedakan tugas prioritas. Mengajarkan pelaku usaha untuk menentukan tugas-tugas yang paling mendesak dan penting, seperti melayani pelanggan yang menunggu di bengkel atau perawatan tambal ban yang harus dilakukan secara berkala. Memprioritaskan layanan pelanggan. Dalam usaha tambal ban, memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas adalah prioritas. Pelatihan ini mengajarkan bagaimana mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas pelayan. Manajemen waktu untuk kegiatan lainnya. Mengelola waktu untuk kegiatan pendukung usaha seperti pencatatan keuangan, pengadaan bahan, tambal ban, spare part, oli motor, atau pemasaran usaha. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja harian, mingguan, dan bulanan. Yang pertama, rencana kerja harian. Jadi, mengajarkan pelaku usaha untuk menyusun jadwal harian yang realistis, mulai dari jam operasional, alokasi, waktu untuk melayani pelanggan, hingga waktu untuk istirahat dan pengaturan peralatan. Yang kedua, rencana kerja mingguan dan bulanan. Membantu dalam perencanaan yang lebih panjang seperti pembelian stok barang, pengaturan jadwal, perawatan peralatan, atau promosi usaha yang perlu dilakukan untuk menarik lebih banyak pelanggan tentunya ya. Dan yang terakhir yaitu penjadwalan waktu untuk pemeliharaan peralatan. Mengingat peralatan spare part seperti sepeda motor, tambal ban, dan kebutuhan pergantian oli adalah aset penting. Pengelolaan waktu untuk pemeliharaan dan pengecekan alat harus dilakukan secara rutin. Berikutnya teknik pengelolaan waktu untuk meningkatkan efisiensi. Yang pertama, time blocking. Mengajarkan cara memblokir waktu untuk aktivitas tertentu, seperti waktu khusus untuk menyelesaikan pekerjaan, tambal ban, dan waktu untuk kegiatan administratif atau perawatan alat. Yang kedua, teknik Pomodoro. Menerapkan teknik Pomodoro atau bekerja dalam sesi 25 menit dengan istirahat 5 menit untuk meningkatkan fokus dan mencegah kelelahan. Hal ini sangat berguna bagi usaha tambal ban yang melibatkan pekerja fisik dan mental tentunya. Yang ketiga, delegasi tugas. Membahas cara mendistribusikan tugas kepada pegawai atau kerja dengan tepat, seperti mendelegasikan tugas administratif kepada orang lain, seperti pemilik usaha dapat fokus pada pelayanan pelanggan atau perawatan alat. Berikutnya, menghindari prokrastinasi dalam usaha. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab penundaan. Jadi, mengajarkan pelaku usaha untuk mengenali kebiasaan menunda pekerjaan, baik itu tugas sederhana seperti memesan kebutuhan bengkel atau tugas lebih besar seperti menyusun laporan keuangan. Yang kedua, strategi mengatasi prokrastinasi.
memberikan teknik untuk mengatasi penundaan, seperti memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil, atau menetapkan tenggat waktu yang lebih ketat agar pekerjaan segera diselesaikan. Berikutnya, yang keenam itu mengelola waktu untuk layanan pelanggan. Yang pertama, menyusun jadwal layanan pelanggan, mengatur waktu yang cukup untuk melayani pelanggan tanpa terburu-buru agar dapat memberikan pelayanan terbaik, seperti memeriksa kerusakan ban dengan seksama atau memberikan saran mengenai pemeliharaan kendaraan. Yang kedua, penanganan pekerjaan dalam keadaan mendesak. Mengajarkan cara mengelola waktu dengan baik ketika ada pelanggan yang datang dalam keadaan mendesak. Misalnya, dengan menyiapkan sistem antrian yang efisien atau mempercepat proses layanan. Berikutnya, yang ketujuh, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan waktu. Yang pertama, aplikasi manajemen waktu. Memperkenalkan aplikasi atau perangkat lunak manajemen waktu yang dapat membantu UMKM tambal ban dalam merencanakan dan memonitor aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan aplikasi jadwal atau software pengelolaan tugas. Yang kedua, sistem antrian digital. Menggunakan teknologi untuk mengelola antrian pelanggan agar lebih efisien, seperti aplikasi untuk memberi nomor antrian atau mengatur jadwal penggantian ban secara otomatis. Berikutnya yang ke-8 itu evaluasi dan refleksi. Yang pertama, review kinerja usaha. Mengajarkan pentingnya mengevaluasi penggunaan waktu dalam menjalankan usaha secara berkala. Pelatihan ini membantu peserta untuk melihat apakah jadwal atau rencana kerja yang telah disusun telah efektif dan efisien. Yang kedua, refleksi diri. Memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk mengevaluasi bagaimana mereka mengelola waktu mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Apakah ada area yang perlu diperbaikan atau penyesuaian. Yang kesembilan itu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Yang pertama, pentingnya istirahat dan rekreasi tentunya. Mengingat usaha tambal ban terkadang bisa memakan waktu yang panjang dan intensif. Pelatihan ini juga mencakup pengelolaan waktu untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu yang pribadi agar pemilik usaha dan karyawan tetap sehat dan termotivasi tentunya. Yang kedua, pencegahan kelelahan. Mengajarkan bagaimana menghindari kelelahan fisik dan mental dengan cara yang efektif, serta memastikan setiap anggota tim punya waktu istirahat yang cukup. Jadi, dengan pelatihan manajemen waktu yang efektif, usaha UMKM tambal ban dapat mengelola waktu mereka lebih efisien, memberikan layanan lebih cepat dan lebih baik, serta menghindari pembuangan waktu yang dapat mempengaruhi keuntungan dan reputasi usaha. Pelatihan ini juga membantu pengelolaan usaha secara lebih terstruktur yang mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang. Berikutnya yang ketiga itu aspek pelatihan pengelolaan keuangan mikro. Pelatihan pengelolaan keuangan mikro untuk usaha UMKM bengkel tambal ban sangat penting untuk membantu pemilik usaha dalam mengelola sumber daya keuangan dengan lebih efektif dan efisien tentunya. Pengelolaan keuangan yang baik dan akan memastikan usaha dapat bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Dalam konteks UMKM bengkel tambal ban, pengelolaan keuangan mikro mencakup berbagai aspek yang melibatkan pencatatan, pengelolaan arus kas, serta perencanaan dan pengelolaan modal kerja. Berikut saya jelaskan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelatihan pengelolaan keuangan mikro diantaranya. Yang pertama itu pentingnya pengelolaan keuangan yang baik untuk UMKM.
Tujuan pengelolaan keuangan mikro menjelaskan mengapa pengelolaan keuangan yang baik sangat penting bagi kelangsungan usaha, seperti untuk memastikan kestabilan kas, menghindari kerugian, dan memaksimalkan keuntungan. Pengelolaan keuangan sebagai kunci sukses menyadarkan peserta bahwa keberhasilan finansial UMKM, termasuk bengkel tambal ban, sangat bergantung pada pemahaman yang baik terhadap arus kas, pembukaan yang rapi, dan perencanaan keuangan yang matang. Berikutnya yang kedua, pencatatan keuangan sederhana. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Pelatihan ini mengajarkan cara melakukan pencatatan sederhana untuk setiap pemasukan dan pengeluaran harian, seperti pembayaran pelanggan dan biaya operasional. Misalnya itu pembelian bahan tambal ban, gaji karyawan, biaya utilitas. Berikutnya, penggunaan buku kas atau aplikasi keuangan. Peserta diajarkan cara menggunakan buku kas manual atau aplikasi keuangan sederhana untuk memantau arus kas dan membantu laporan keuangan yang mudah dipahami. Yang ketiga, manajemen arus kas atau cash flow. Pentingnya arus kas. Mengajarkan tentang arus kas dan bagaimana memantau serta mengelola pemasukan dan pengalaman secara rutin agar usaha tetap berjalan lancar dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya, memprediksi arus kas. Mengajarkan cara merencanakan dan memperkirakan arus kas bulanan sehingga pemilik usaha dapat mengetahui kapan akan ada surplus atau kekurangan dana dan bisa melakukan penyesuaian sebelum masalah itu muncul. Yang selanjutnya itu menghindari pemborosan. Menyadarkan peserta untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu, seperti pembelian peralatan yang tidak mendesak atau biaya operasional yang bisa ditekankan. Selanjutnya, perencanaan keuangan dan anggaran. Menyusun anggaran keuangan. Mengajarkan cara menyusun anggaran keuangan bulanan atau tahunan yang mencakup pemasukan yang diperkirakan dan pengeluaran yang akan datang. Misalnya, pembelian bahan baku, biaya gaji karyawan, biaya operasional bengkel. Selanjutnya, mengalokasikan dana dengan tepat. Peserta dilatih untuk mengalokasikan dana dengan bijak, seperti dana untuk pengembangan usaha, dana darurat, dana operasional yang harus diprioritaskan. Selanjutnya, menentukan harga jasa atau produk. Mengajarkan bagaimana menetapkan harga jasa, tambal ban, atau layanan lainnya dengan mempertimbangkan biaya operasional dan margin keuntungan yang diinginkan. Yang kelima, pengelolaan modal kerja. Pentingnya modal kerja. Memberikan pemahaman tentang modal kerja yang digunakan untuk operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan tambal ban dan pembayaran gaji karyawan. Mengelola persediaan bahan dan peralatan. Pelatihan ini mengajarkan cara mengelola persediaan bahan baku, misalnya ban, lem, dan tambal ban itu sendiri, untuk memastikan bahwa stok cukup tanpa menumpuk terlalu banyak barang yang bisa mengikat modal. Menyusun rencana pembelian dan pengadaan. Memberikan panduan dalam merencanakan pembelian bahan dan peralatan sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan fluktuasi harga atau permintaan pelanggan. Berikutnya yang keenam itu pengelolaan utang atau piutang. Utang dan piutang. Jadi manajemen utang mengajarkan cara mengelola usaha, baik itu utang untuk pembelian bahan baku atau untuk kebutuhan lain, agar tidak mengganggu arus kas dan keuangan usaha itu sendiri. Pengelolaan piutang. Selanjutnya itu pengelolaan piutang. Pelatihan ini juga mencakup cara menagih pembayaran dari pelanggan yang berhutang secara tepat waktu, agar tidak mengganggu cash flow dan keuntungan keuangan usaha. Yang ketujuh itu penyusunan laporan keuangan sederhana. Di sini ada laporan laba rugi.
Mengajarkan cara menyusun laporan laba rugi sederhana yang menggambarkan pendapatan biaya dan keuntungan atau kerugian usaha dalam periode tertentu. Ada neraca keuangan, menjelaskan cara membuat neraca keuangan untuk mengetahui posisi keuangan usaha, masuk aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik usaha. Selanjutnya ada laporan arus kas, mengajarkan cara menyusun laporan arus kas untuk melihat aliran uang masuk dan keluar usaha serta bagaimana itu mempengaruhi kesehatan finansial usaha. Yang ke-8, perencanaan pajak dan kewajiban keuangan. Di situ ada pajak untuk UMKM. Memberikan pemahaman tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha bengkel tambal ban seperti pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai (PPN) jika diperlukan. Selanjutnya itu pencatatan pajak dan laporan keuangan untuk pajak. Mengajarkan cara mencatat dan melaporkan pajak secara benar agar pemilik usaha tidak menghadapi masalah hukum terkait kewajiban pajak. Yang ke-9, penggunaan dana untuk pengembangan usaha. Di sini ada investasi untuk pertumbuhan. Mengajarkan pemilik usaha untuk merencanakan penggunaan dana untuk pembangunan usaha, misalnya untuk membeli peralatan yang lebih efisien, memperluas lokasi bengkel, atau lakukan promosi dan pemasaran. Di sini ada lagi meningkatkan layanan dan diversifikasi. Memberikan saran bagaimana dana dapat digunakan untuk peningkatan layanan, misalnya menambah layanan lain seperti cuci mobil atau ganti oli, guna menarik lebih banyak pelanggan. Yang ke-10, evaluasi keuangan dan pencapaian tujuan. Di sini ada evaluasi berkala, mengajarkan pentingnya melakukan evaluasi keuangan secara berkala untuk mengetahui apakah tujuan keuangan yang telah ditetapkan tercapai, serta apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan. Di sini ada meningkatkan keuntungan usaha. Pelatihan ini juga mengajarkan bagaimana meningkatkan keuntungan usaha dengan cara meningkatkan efisiensi biaya, memperbaiki harga jual jasa, atau memperluas pasar. Jadi kesimpulannya, dengan latihan pengelolaan keuangan mikro yang baik, pemilik usaha UMKM bengkel tambal ban dapat mengelola dana mereka secara lebih efisien, meningkatkan profitabilitas, dan menciptakan usaha yang lebih berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu mereka meminimalkan risiko keuangan menghadapi tantangan yang datang dan mengambil keputusan yang tepat untuk perkembangan usaha di masa depan. Aspek yang keempat, pelatihan pelayanan pelanggan. Pelatihan pelayanan pelanggan untuk usaha UMKM bengkel tambal ban sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat reputasi usaha tersebut, dan mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang. Pelayanan yang baik akan memastikan pelanggan merasa dihargai, nyaman, dan cenderung kembali lagi untuk menggunakan jasa bengkel tambal ban Anda, bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelatihan pelayanan pelanggan untuk usaha UMKM bengkel tambal ban. Di antaranya, yang pertama itu pelayanan pelanggan yang baik. Di situ ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelatihan ini membantu peserta memahami bahwa pelayanan pelanggan yang baik dapat meningkatkan kepuasan yang berujung pada loyalitas pelanggan dan peningkatan omset usaha. Di sini ada membangun reputasi positif. Pelayanan yang baik akan menciptakan reputasi yang positif di masyarakat, yang akan mendatangkan lebih banyak pelanggan melalui rekomendasi mulut ke mulut biasanya. Di sini ada kompetisi dalam industri usaha kecil, mengajarkan peserta tentang pentingnya memberikan pelayanan yang unggul agar tetap kompetitif meskipun dihadapkan pada peserta lain atau pesaing lain, kompetitor lain yang menawarkan layanan yang serupa. Yang kedua, komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Di sini ada komunikasi lisan yang jelas, mendengarkan pelanggan, penanganan pertanyaan dan keluhan pelanggan, bahasa tubuh yang positif. Yang ketiga itu mengenali dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan.
yaitu melatih peserta untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan melalui percakapan atau observasi, serta memberikan rekomendasi layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ada personalisasi layanan, mengajarkan pentingnya memberikan sentuhan personal pada setiap pelanggan, misalnya dengan mengingat nama mereka, memahami preferensi mereka, atau memberikan penawaran khusus, memberikan layanan yang lebih baik dari yang diharapkan, mendorong peserta untuk memberikan layanan lebih baik dari sekedar harapan pelanggan, misalnya memberikan tips perawatan kendaraan atau memberikan layanan tambahan tanpa biaya tambahan, misalnya pengecekan takaran ban secara gratis. Yang keempat itu kecepatan dan ketepatan layanan. Layanan cepat dan efisien mengajarkan pentingnya menyediakan layanan yang cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas. Ini sangat penting dalam bisnis tambal ban, di mana pelanggan menginginkan layanan cepat karena mereka biasanya dalam kondisi mendesak. Ada mengatur antrian pelanggan, memberikan solusi tentang bagaimana cara mengatur antrian pelanggan secara efisien agar setiap pelanggan merasa dilayani dengan adil dan tepat waktu. Pengelolaan waktu kerja, melatih pemilik usaha dan karyawan untuk mengelola waktu dengan baik agar tidak terjadi penundaan dalam penyelesaian layanan, serta mengoptimalkan penggunaan peralatan dan sumber daya yang ada. Yang kelima itu fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri. Fleksibilitas dalam pelayanan mengajarkan pentingnya bersikap fleksibel dalam memberikan pelayanan, seperti menyesuaikan layanan sesuai dengan kondisi dan keinginan pelanggan. Di sini ada juga menangani situasi khusus, memberikan perhatian dalam menangani situasi yang tidak biasa, misalnya jika ada pelanggan yang datang dengan keluhan atau permintaan khusus, atau dalam kondisi darurat. Menerima umpan balik pelanggan, mendorong umpan balik, mengajarkan pentingnya meminta umpan balik dari pelanggan mengenai kualitas layanan yang diberikan, baik itu secara langsung maupun survei. Sini juga ada menggunakan umpan balik untuk perbaikan, memberikan pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan umpan balik dari pelanggan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan, baik itu dalam bentuk perbaikan proses layanan atau kebijakan usaha. Ada juga menghargai pelanggan yang memberikan umpan balik, mengajarkan cara berterima kasih kepada pelanggan yang memberikan umpan balik, baik itu positif maupun negatif, dan menunjukkan bahwa umpan balik mereka sangat dihargai. Yang ketujuh itu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Di sini ada loyalitas pelanggan. Pelatihan ini mengajarkan cara membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui komunikasi yang terus dan menjaga kualitas layanannya yang konsisten. Program loyalitas atau diskon biasanya memberikan ide untuk membuat program loyalitas atau memberikan diskon bagi pelanggan setia sebagai bentuk penghargaan atas dukungan mereka. Yang ke-8, manajemen waktu dan sumber daya dalam pelayanan. Di sini ada mengoptimalkan sumber daya, mengatur waktu pelayanan. Jadi itu mengajarkan cara mengatur waktu dalam memberikan pelayanan tanpa menunda-nunda pekerjaan, namun tetap menjaga kualitas pekerjaan itu sendiri. 9, peningkatan kualitas layanan secara berkala. Di sini ada pelatihan berkelanjutan, peningkatan standar layanan. Jadi mendorong selalu memperbarui dan meningkatkan standar layanan yang ada agar selalu sesuai dengan harapan pelanggan dan perkembangan tren industri. Yang ke-10 itu penyelesaian masalah dengan cepat dan profesional, menangani keluhan pelanggan dengan profesional, mengajarkan teknik-teknik dalam menyelesaikan keluhan pelanggan secara efektif dan profesional, misal dengan mendengarkan penuh perhatian, menawarkan solusi dengan cepat, melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Ada juga tuh membuat pelanggan merasa dihargai, dengan cara memastikan bahwa meskipun pelanggan merasa frustasi, mereka tetap merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Yang kelima, dari segi aspek disiplin kerja, seperti aspek disiplin kerja
dalam usaha UMKM, bengkel tambal ban itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional dan keberhasilan usaha. Disiplin kerja mencakup beberapa faktor yang berhubungan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Berikut penjelasan mengenai aspek disiplin kerja yang penting dalam konteks usaha UMKM bengkel tambal ban. Yang antaranya adalah yang pertama, komitmen waktu kerja. Ketepatan waktu dalam menjalankan tugas. Komitmen waktu kerja adalah aspek penting dalam disiplin kerja bagi usaha bengkel tambal ban. Kedisiplinan dalam memulai dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang sangat krusial. Misalnya memulai jam operasional tepat waktu serta menyelesaikan pekerjaan tambal ban atau perbaikan lainnya yang efisien agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Sini ada mengatur waktu kerja secara efektif. Disiplin waktu juga mencakup pembagian waktu yang tepat antara melayani pelanggan, melewat peralatan, mengolah stok, dan tugas administratif lainnya. Ini membantu agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada tertunda. Yang kedua, kualitas pekerjaan. Pengerjaan dengan standar yang tinggi. Disiplin dalam pekerjaan juga berarti menjaga kualitas setiap tugas yang dilakukan. Dalam usaha tambal ban, setiap pekerjaan harus dilakukan secara cermat, teliti untuk memastikan bahan tertambal dengan baik dan aman digunakan oleh pelanggan. Pekerjaan yang dilakukan dengan terburu-buru atau asal-asalan dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan merusak reputasi bengkel itu sendiri. Jadi, kualitas yang bagus akan menarik konsumen atau pelanggan yang lebih banyak. Ada juga yang mematuhi prosedur kerja yang baik, kualitas pelayanan. Selain kualitas pekerjaan teknis, kualitas pelayanan juga harus terjaga, memastikan komunikasi yang baik dengan pelanggan, menyapa dengan ramah, memberikan penjelasan yang jelas mengenai perbaikan atau penggantian ban. Juga merupakan bagian dari kualitas pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya yang efisien. Pengelolaan tenaga kerja, pengelolaan bahan baku dan peralatan. Yang keempat, fleksibilitas. Kemampuan beradaptasi dalam kondisi yang berubah. Fleksibilitas dalam konteks disiplin kerja, berarti kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan terjadi dalam usaha bengkel tambal ban. Hal ini bisa berupa perubahan jumlah pelanggan, kondisi cuaca yang mempengaruhi jumlah pelanggan, atau perubahan jadwal kerja karena adanya permintaan mendesak. Penyesuaian dalam mengelola waktu kerja. Fleksibilitas juga penting dalam menentukan jam kerja atau pembagian tugas, seperti menggantikan rekan kerja yang sedang tidak tersedia dalam menangani beberapa tugas sekaligus dalam kondisi tertentu. Disiplin kerja yang fleksibel akan membantu usaha tetap berjalan lancar meskipun ada perubahan atau tantangan yang datang secara tiba-tiba. Integrasi aspek disiplin kerja dalam usaha UMKM bengkel tambal ban. Secara keseluruhan, disiplin kerja di usaha UMKM tambal ban merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari keberhasilan operasional. Mengelola waktu yang kerja yang dengan baik, menjaga kualitas pekerjaan, memanfaatkan sumber daya dengan efisien, serta memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi akan membuat usaha lebih produktif, efektif, dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Berikut dari aspek kompensasi seperti aspek kompensasi dalam usaha UMKM bengkel tambal ban sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan tetap setia pada perusahaan. Kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusi karyawan dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek kompensasi yang sering diterapkan dalam usaha UMKM bengkel tambal ban. Yang pertama itu ada gaji pokok. Apa itu gaji pokok? Gaji pokok adalah jumlah uang yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar atas pekerjaan yang dilakukan.
Pentingnya gaji pokok. Gaji pokok yang sesuai dan efektif sangat penting untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkompeten. Untuk usaha UMKM bengkel tambal ban, gaji pokok harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jam kerja, tingkat keterampilan teknis yang dibutuhkan, serta bahan kerja yang ditanggung oleh karyawan. Di situ ada kesejahteraan karyawan, fleksibilitas gaji. Gaji pokok biasa dipengaruhi oleh sistem pembayaran yang diterapkan, seperti gaji bulanan tetap atau berdasarkan jumlah pekerjaan yang selesai, misalnya tambal ban. Yang kedua, insentif perusahaan. Insentif adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kinerja atau pencapaian tertentu. Jenis insentif dalam usaha bengkel tambal ban. Insentif dapat diberikan untuk mencapai target tertentu seperti kinerja pekerjaan, pencapaian layanan pelanggan, pencapaian keuangan, motivasi dalam peningkatan kinerja insentif. Jadi insentif bertujuan untuk memotivasi karyawan agar terus bekerja lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Selain uang, insentif bisa berupa hadiah, baik voucher, belanja, atau perjalanan. Ini memberikan variasi dalam penghargaan yang biasa diterima karyawan. Yang ketiga itu tunjangan kesehatan. Apa itu tunjangan kesehatan? Adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk membantu karyawan dalam hal biaya kesehatan. Dalam konteks bengkel tambal ban, karyawan mungkin memiliki risiko lebih tinggi terkait cedera atau kecelakaan kerja, sehingga tunjangan kesehatan menjadi sangat penting. Bentuk tunjangan kesehatan. Tunjangan ini biasa berupa asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan atau biaya pengobatan yang ditanggung oleh perusahaan. Beberapa usaha bahkan menyediakan fasilitas rawat jalan atau rawat inap bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Yang keempat itu kesempatan pengembangan karir. Jadi definisi kesempatan pengembangan karir adalah peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan agar mereka bisa mengembangkan tampilan, pengetahuan atau pengalaman mereka, baik melalui pelatihan, pendidikan formal atau maupun penugasan khusus. Pentingnya pengembangan karir dapat menjadi daya tarik bagi karyawan yang ingin maju dalam pekerjaan mereka. Dalam usaha UMKM bengkel tambal ban, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis atau manajerial sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja dan efisien. Karyawan yang memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang secara merasa dihargai, lebih loyal terhadap perusahaan. Jenis pengembangan karir. Di sini ada pelatihan khusus, pelatihan non teknis, peluang promosi, pendidikan lanjutan, retensi karyawan, pengembangan karir yang baik, membantu perusahaan mempertahankan karyawan berkualitas karena mereka merasa memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang dalam perusahaan. Berikut dari aspek kepuasan kerja. Seperti aspek kepuasan kerja dalam usaha UMKM bengkel tambal ban sangat penting untuk menciptakan karyawan yang termotivasi, produktif, dan loyal terhadap perusahaan. Berikut penjelasan mengenai beberapa aspek kepuasan kerja dalam konteks usaha UMKM bengkel tambal ban. Yang pertama itu kemandirian pengambilan keputusan. Kemandirian dalam pengambilan keputusan berarti memberikan karyawan kebebasan untuk membuat keputusan terkait pekerjaan mereka, terutama dalam situasi yang membutuhkan kecepatan dan keterampilan. Dalam usaha bengkel tambal ban ini bisa berarti karyawan diberikan kepercayaan untuk memutuskan cara terbaik untuk menambal ban. Pentingnya kemandirian. Memberikan karyawan kemandirian dalam mengambil keputusan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan terhadap pekerjaan mereka. Dampak terhadap kepuasan kerja. Kemandirian dalam bekerja memberikan rasa kontrol, rasa terkontrol atas tugas mereka yang meningkatkan kepuasan kerja. Misalnya, seorang teknisi di bengkel
yang dapat memutuskan langkah-langkah perbaikan tanpa selalu harus menunggu instruksi atau dari atasan mereka. Akan merasa lebih puas dan produktif. Yang kedua, lingkungan kerja yang nyaman. Lingkungan kerja yang nyaman adalah tempat yang aman, bersih, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat produktivitas. Pentingnya lingkungan yang kerja yang nyaman dan nyaman mendukung karyawan yang bekerja dalam lebih tenang dan fokus. Di bengkel tambal ban, faktor keselamatan sangat penting, misalnya memastikan bahwa peralatan dan bahan yang digunakan aman. Karyawan kebersihan ke bengkel juga berperan penting karena tempat bersih dan terorganisir membuat karyawan lebih nyaman bekerja. Dampak terhadap kepuasan kerja. Karyawan yang bekerja di lingkungan yang nyaman akan merasa lebih betah dan lebih produktif. Lingkungan yang tidak nyaman, baik secara fisik maupun mental, dapat menurunkan motivasi kerja, memicu stres, dan berpotensi mengganggu kinerja dan kepuasan kerja. Berikutnya, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah kemampuan untuk membagi waktu dan energi antara kewajiban profesional dan kebutuhan pribadi. Pentingnya keseimbangan. Karyawan tidak dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bisa mengalami stres, kelelahan, atau penurunan semangat kerja. Dalam usaha bengkel tambal ban yang kadang membutuhkan jam kerja yang panjang atau lembur, memberikan fleksibilitas atau waktu istirahat yang cukup akan sangat membantu karyawan untuk menjaga keseimbangan. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi, usaha mikro kecil dan menengah UMKM Kasih Motor yang merupakan bengkel tambal ban yang berlokasi di Bekasi Timur dijalankan oleh pemilik sekaligus karyawan tunggal sebagai usaha UMKM Kasih Motor. Memiliki berbagai tantangan dan peluang yang untuk berkembang, terutama dalam sumber daya sumber daya manusia dan manajemen operasional yang efektif. Sebagai pemilik sekaligus karyawan tunggal, pemilik memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan dan mengelola semua aspek usaha, termasuk pelatihan keterampilan teknis, manajemen waktu, pengelolaan keuangan, pelayanan pelanggan, serta disiplin kerja. Dengan memperhatikan aspek kompensasi yang adil dan menjaga kepuasan kerja, pemilik dapat memotivasi diri sendiri dan memastikan bahwa usaha ini tetap berjalan dengan baik. Meskipun sebagai karyawan tunggal, penting untuk memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar dapat menjalankan usaha dengan lebih produktif dan terarah. Selain itu, kesempatan untuk berinovasi dalam tentang lingkungan kerja yang nyaman juga akan mendukung pertumbuhan usaha dengan menerapkan pendekatan yang bijaksana pada berbagai aspek manajerial dan operasional. Kasih Motor berpotensi untuk berkembang lebih lanjut dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan serta mencapai tujuan jangka panjang. Dengan konsep melayani dengan hati, UMKM Kasih Motor berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bekasi Timur, khususnya. Dengan penjelasan saya sebagai mahasiswa tentang demikian penjelasan dari saya sebagai mahasiswa tentang usaha mikro kecil menengah dari bengkel tambal ban di Desa Bekasi Timur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.